Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan lanjutkan untuk kuliah ekowisata, ekowisata perairan. Di sini saya menampilkan konsep model, ya, pemodelan untuk pengelolaan atau pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Mulai dari tahap awal di sini ini untuk mengkaji daya dukung suatu kawasan dengan dibangun dari kriteria kesesuaian ekowisata. Nah, jadi dari jika suatu kawasan mempunyai potensi, ini kita kaji dulu potensi apa yang bisa dikembangkan. Jadi apakah ekowisata selam, snorkeling, pancing, mangrove atau diving di sini. Dari di sini ada dari beberapa input data. Bisa pertama bisa dari data oceanografi, kondisi oceanografinya ini bisa dilihat pasang surut, kecepatan angin, ya. Kemudian dari data karang atau tutupan lahan di daerah tersebut ini bisa diekstraksi, bisa didapatkan dari data atau informasi citra satelit. Nah, kemudian di sini kondisi pantai, kondisi lerengnya, jarak itu bisa diekstraksi atau didapatkan dari peta RBI. Dan kondisi perairan, baik kedalaman perairan itu bisa didapatkan dari peta batimetri. Selain itu juga diperlukan data-data informasi lapang untuk mendapatkan prosentase tutupan terumbu karang di sini, bisa jenis terumbu karang juga, kemudian ikan karang, kalau potensi mangrove, kerapatan mangrove-nya, jenis mangrove-nya, biota di mangrove tersebut, kemudian kualitas airnya, bisa kecepatan, suhu, salinitas, kedalaman, kecepatan arus, kemudian tipe pantainya di sini baik tipe pantai atau substrat. Nah, data-data dan informasi ini baik data primer atau sekunder ini kemudian dimodelkan untuk mencari kesesuaian ekowisata. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa lokasi tersebut sesuai untuk ekowisata apa? Apakah ekowisata selam, snorkeling, pancing, mangrove, atau diving. Nah, dari sini kita bisa menghitung penilaian daya dukung kawasan tersebut. Nah, kemudian bila analisis itu dilanjutkan untuk mencari strategi pemanfaatan ruang, nah, kita bisa di salah satunya kalau di dalam model ini dilanjutkan dengan pemodelan menggunakan redfish. Nah, jadi sebenarnya ini adalah satu unit dulu untuk kriteria untuk mencari daya dukung, kemudian ini analisis selanjutnya untuk mencari strategi pemanfaatan wilayah tersebut. Nah, jika menggunakan redfish ini kita bisa mencari dari berbagai dimensi, ya. Jadi strategi pengembangannya dari berbagai dimensi, baik dimensi di sini ekologi, dimensi sosial, dimensi kelembagaan, dimensi potensi sumber daya maupun dimensi ekonomi. Dan dari hasil redfish inilah keluarlah rekomendasi strategi pemanfaatan ruang wilayah di suatu lokasi. Nah, jika dilihat dari kriteria untuk mencari kriteria ekowisata, kita mengacu kepada ini buku panduan kriteria penetapan zona ekowisata ini, ya, yang dari ini penulisnya yang diterbitkan dari IPB Press. Nah, di dalam ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa memang yang utama yang pertama adalah parameter, penentuan parameter. Lah,
Penentuan parameter ini bisa merujuk salah satunya kepada keputusan Menteri Lingkungan Hidup 51 2004 yang ditetapkan pula nilai baku mutu air laut untuk wisata bahari. Di sini yang meliputi sifat-sifat fisika dan kimia air laut. Nah, ini ketentuannya ya, nilai baku mutu untuk air laut, baik untuk ini fisikanya. Fisika ada yang warna, bau, kecerahan, kekeruan, padatan suspensi, suhu, sampah, lapisan minyak. Kemudian kimia, pH, salinitas, DO, BOD, amonia, fosfat, nitrat, sulfat, senyawa fenol, pH, PCB, kemudian ini logam-logam berat. Ini yang ada dalam keputusan Kementerian Lingkungan Hidup untuk ekowisata. Kemudian parameter sumber daya dan lingkungan yang menjadi prasyarat untuk ekowisata. Nah, ini jadi ada kriteria baku mutu. Tidak semua kriteria baku mutu itu kita harus analisa, ya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa yang poin yang penting. Jadi di sini untuk parameter sumber daya dan lingkungan yang menjadi prasyarat untuk kesesuaian ekowisata ini sesuai dengan tabel ini. Bahwa ini parameter fisik, ini biologi, lah ini ekowisata yang akan dikembangkan. Ini rekreasi pantai, kemudian ini WM ini wilayah wisata mangrove ya, kemudian SA ini ski air ya, kemudian SL selancar, WS ini wisata selam, WK wisata snorkeling, kemudian WL ini wisata lamun. Nah, jadi masing-masing ekowisata, pengembangan ekowisata ini menentukan syarat bahwa parameter fisik dan biologi yang berbeda. Nah, rekreasi pantai ini relatif memerlukan parameter yang banyak. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk parameter rekreasi pantai ini ada pasir putih, substrat dasar, kecerahan air laut, kedalaman air laut, kecepatan arus, pasang surut, lebar pantai, kemiringan pantai, nah, kemudian air tawar. Ini untuk parameter fisik. Sedangkan biologi di sini vegetasi pantai dan biota lainnya. Nah, sedangkan kalau wisata mangrove ini hanya membutuhkan pertama pasang surut, kemudian mangrove-nya sendiri, kemudian biota lainnya. Sedangkan untuk ski air ini kedalaman air laut ya, karena ini urusannya dengan safety ya. Kemudian pasang surut, kemiringan pantai ya. Pantai-pantai yang relatif terjal ini sangat berisiko untuk wisata ini. Kemudian ombak dan air tawar. Nah, kemudian selancar. Selancar ini kedalaman air laut, kecepatan arus. Nah, karena kecepatan arus ini juga menentukan bisa enggak dilakukan selancar di perairan tersebut. Kemudian ombak, kemudian air tawar. Kemudian untuk wisata selam di sini ada kecerahan ya, kecerahan air laut, kedalaman air laut, kecepatan arus, kemudian komunitas karam dan ikan. Sedangkan untuk snorkeling ini sama dengan wisata selam. Ya, ketentuannya sama. Sedangkan untuk wisata lamun ini kecerahan air laut ya, karena visibilitas ini menentukan bisa hendaknya kita melihat dasar perairan, kemudian kedalaman air laut, kecepatan arus, kemudian ikan dan lamun. Nah, ini kriteria-kriteria yang dibangun suatu lokasi itu menjadi prasyarat ya kesesuaian untuk wisata yang disebutkan. Nah, ini tentunya Anda sudah pelajari dan tahu ya bahwa ini untuk kriteria yang lebih detail untuk ekowisata selam. Ya, ini parameter-parameternya. Di sini ada bobot. Ya. Bobot masing-masing parameter ini berbeda, bahwa di wisata selam ini yang paling menentukan bobot tertinggi adalah jenis ikan karang dan kecerahan.
sedangkan di sini kecepatan arus ini rendah. Nah, kemudian ini pada kelas pada masing-masing parameter. Kalau kelas sesuai ini lebih dari 75 ya. Maksudnya 75 spesies sih. Sesuai bersyarat 20 sampai 75, skornya 2, tidak sesuai 1. Nah, jadi masing-masing parameter ini dibobot dan skorkan. Nah, bobot ini nanti dikali skor, kita akhirnya mendapatkan kriteria kesesuaian. Jadi untuk semua parameter. Nah, ini untuk yang selam ya. Kemudian selanjutnya kalau snorkeling ini hampir sama dengan yang selam tadi, bahwa yang sangat dibutuhkan ini adalah tutupan karang ya sama live foam. Nah, ini kriteria skornya ada 3 tingkat ya. Ini yang sesuai skor 3, ini yang sesuai bersyarat skor 2, kemudian yang ini tidak sesuai skor 1 ya. Kita melihat apakah di suatu lokasi yang kita mau kaji apakah masuk skor 3, 2 atau 1 ya. Ini kriterianya: 1 tutupan karang, jenis landform, kecerahan perairan, jenis ikan karang, kecepatan arus dan kedalaman karang, serta lebar hamparan datar karang. Kemudian kalau ini kriteria untuk ekowisata pancing. Nah, ekowisata pancing itu jelas berbeda dengan yang sebelumnya ya, untuk ekowisata selam maupun snorkeling. Pancing di sini mempunyai yang bobot yang paling menentukan adalah jenis ikan, kemudian kecepatan arus. Ya. Kemudian di sini tinggi gelombang 3, kecerahan perairan 3. Nah, sedangkan suhu, salinitas, kedalaman perairan, jarak dari alur pelayaran ini nilai bobotnya 1. Kemudian ini kelasnya, ini kelas skor 3, ini skor 2 dan 1 ya. Kemudian selanjutnya kalau untuk ekowisata mangrove ini yang mempunyai bobot tinggi adalah ketebalan mangrove dan kerapatan mangrove. Nah, kemudian jenis mangrove ini 3 sama biota mangrove, kemudian tinggi pasut ya, pasang surut, kemudian jarak dari kawasan lain juga 1. Kemudian ini skornya masing-masing kelasnya ya. Kemudian kalau kriteria untuk ekowisata pantai ini lebih banyak seperti kajian yang awal tadi. Ekowisata pantai ini yang bobotnya besar ya, tipe pantai, lebar pantai, kedalaman perairan. Nah, sedangkan yang 3, bobotnya 3, material dasar perairan, kecepatan arus, kemiringan pantai. Yang 1, kecepatan perairan, kecerahan perairan, penutupan lahan pantai, biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar. Nah, kemudian ini kelasnya masing-masing. Nah, kemudian baru dari nilai dan skor dan bobot tadi, ini kita menghitung kelas kesesuaian lahan wisata. Jadi nilainya tadi nilai real dari perhitungan dari lapang dibagi N nilai maksimalnya kemudian kali persen. Akhirnya kita bisa simpulkan dia masuk pada kriteria, misalnya salah satu selam. Di sini selam dia nilainya berapa, kemudian nilai maksimalnya. Jadi kalau maksimal itu bobot kali nilai skor maksimum 3. Kemudian ini masuk berapa persen? Apakah masuk sesuai? Kalau sesuai ini 78 sampai 100%. Kalau sesuai bersyarat 56% sampai 77, dan kalau tidak sesuai 22 sampai 55. Kemudian ini perhitungan daya dukung kawasan ya. Daya dukung kawasan. Nah, tentunya ini sudah Anda pelajari bahwa di sini daya dukung kawasan ini dipengaruhi oleh pertama potensi ekologis pengunjung persatuan unit area K. Kemudian LP luas area atau panjang area yang dimanfaatkan. Ini LP. Nah, luasnya. Ini masing-masing kriteria ekowisata berbeda ya. Kemudian LT luas unit area untuk kategori tertentu. Kemudian WT waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata selam dalam 1 hari.
Kemudian WP waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk setiap kegiatan tertentu. Nah, sedangkan di sini ketentuan LP ya, KLP LT itu di sini. Ini LT-nya ya, masing-masing jenis kegiatan. Nah, ini satu untuk 50 meter. Jadi satu orang untuk 50 meter panjang pantai. Untuk mangrove dihitung panjang trek. Ini trek jalannya. Kemudian kalau lamun luas 500 meter persegi ya. Kalau snorkeling ini 500 persegi, jadi tiap orang dalam 500 meter persegi. Juga selam juga 2 orang dalam 500 meter persegi. Nah, kemudian ini untuk nilai WP sama WT-nya dilihat dari sini untuk masing-masing jenis wisata, pantai, mangrove, lamun, snorkeling. Ini nilai WP-nya, WT-nya. Tinggal kita hitung yang di kondisi kita ini masuk apa, apakah wisata mangrove, apa lamun, apa snorkeling ya. Kalau lamun nilai WP-nya 2, kalau dan total waktu 1 hari 8. Nah, kemudian baru ini menghitung daya dukung pemanfaatan. Daya dukung pemanfaatan ini didasarkan atas daya dukung kawasan sekaligus mempertimbangkan prosentase kawasan untuk konservasi. Dan WWF sendiri mensyaratkan ruang yang diperuntukkan bagi keberlangsungan pelindungan biodiversity ini 10% dari biokapasiti yang ada. Jadi daya dukung pemanfaatan ini 10% dari daya dukung kawasan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.